Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi ya, walaupun masih dengan jarak jauh ya, jadi jauh di mata, dekat di hati. Dan kita walaupun dalam keadaan seperti ini ya harus tetap semangat ya, yaitu semangat untuk mengejar cita-cita kita semua ya, di antaranya. Pada hari ini kita akan bahas yaitu khususnya untuk mata pelajaran fikih, yaitu tentang makanan yang halal ya. Tentang makanan yang halal, tujuannya yaitu tujuan dalam pembelajaran ini yaitu setelah menyimak tayangan ini diharapkan kalian mampu menjelaskan arti makanan yang halal. Itu yang pertama tujuannya ya. Yang kedua, kalian mampu atau para siswa ya, anak-anak sekalian mampu menyebutkan macam-macam makanan yang halal. Ini adalah dua tujuan pokok untuk pembelajaran kali ini. Langsung kita ya ke materi, yaitu makanan yang halal. Nah, tadi tujuannya itu kalian harus mampu atau mengetahui atau paham ya tentang arti makanan yang halal. Nah, di sini agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan-makanan yang halal atau makanan-makanan yang boleh dimakan ya. Makanya di sini makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan ya. Jadi makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan, yang boleh, yang dipersilakan untuk dimakan. Makanya kalian harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk dimakan. Allah membolehkan itu punya tujuan tertentu. Juga sebaliknya sama, Allah melarang itu pasti ya ada akibat yang tidak baik bagi kesehatan kita. Itu. Makanya di sini sekali lagi arti daripada makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Terus di sini macam-macam makanan yang halal. Nah, untuk mengetahui halalnya makanan yang kita konsumsi ya, maka dapat ditinjau dari dua macam, yaitu pertama ya, makanan halal menurut zatnya. Jadi kehalalan makannya itu dilihat dari zatnya atau jenisnya, apakah halal atau tidak. Yang kedua, makanan halal menurut cara memperolehnya atau cara mendapatkannya. Walaupun jenisnya halal, kalau caranya salah maka sama ya, akan menjadi tidak boleh atau tidak halal. Tadi makanan yang halal menurut zatnya ya, maka ditinjau dari jenis zatnya akan layak dikonsumsi atau tidaknya. Kita bisa mengetahui daripada ciri-ciri makanan tersebut. Mana ciri-cirinya? Yaitu pertama di sini ya, kehalalan makanan tersebut. Apakah makanan tersebut dijelaskan kehalalnya itu di dalam Al-Quran atau hadis ya, itu kehalalannya itu apakah sudah dijelaskan boleh tidaknya, itu yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, apakah makanan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan atau kesehatan manusia ya, kesehatan kita atau tidak. Kalau tidak bermanfaat ya berarti tidak boleh ya. Terus apakah makanan tersebut tidak merusak badan ya, di sini tidak merusak badan, tidak merusak akal maupun pikiran. Terus yang selanjutnya tidak kotor atau tidak najis dan tidak menjijikan. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini macam ini adalah makanan yang kehalalannya itu dilihat daripada zatnya atau jenisnya ya, ciri-cirinya. Nah, kalau keempat ciri-ciri ini sudah terpenuhi, maka makanan tersebut adalah boleh dikonsumsi atau boleh dimakan ya, khususnya oleh umat Islam. Yang kedua adalah kehalalan makanan menurut caranya atau cara memperolehnya. Apakah caranya itu benar atau tidak? Maka di sini agama Islam mensyaratkan makanan yang halal dilihat dari cara memperolehnya, yaitu satu, diperoleh tidak dengan cara yang batil atau dengan cara tidak sah. Jadi caranya itu bagaimana, sah tidak menurut syarat, sah tidak menurut aturan Islam. Dan yang kedua yaitu tidak boleh dengan cara yang riba ya, seperti mengurangi takaran kalau dalam perdagangan ya, gitu. Inilah dua jenis ini adalah kehalalan makanan dilihat
cara memperolehnya atau cara mendapatkannya. Kalau caranya dengan salah satu dari yang ini, maka jelas makanan tersebut adalah haram atau tidak halal. Paham? Yang selanjutnya, nah jadi kesimpulannya, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka ya jelas akan menghasilkan makanan yang halal pula. Dan juga sebaliknya, dan jika mencarinya dengan jalan yang tidak halal, maka akan menghasilkan makanan yang tidak halal pula. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalau caranya dengan cara halal, jelas makanan itu akan halal. Tapi dengan syarat tadi itu jenisnya halal, caranya halal juga. Nah itu, walaupun jenisnya halal, caranya salah, itu tidak boleh. Paham ya? Tolong dipahami. Nah, di sini adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Ya, sekali lagi, adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Seperti mana? Jagung baik untuk tubuh kita, ya, padi, sagu, kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan. Ini adalah makanan yang halal, ya. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut, ya. Dari laut, ikan-ikan yang ada di laut asal hidupnya tidak di dua alam, maka semua jenis ikan yang ada di laut adalah halal. Juga ikan yang berada di air tawar. Nah, itu ya. Di sini air laut, lautan, juga air tawar seperti di kolam, di danau. Nah, itu semua jenis ikannya adalah halal walaupun bentuknya seperti apapun, ya. Walaupun bentuknya seperti apapun, asal hidupnya hanya di air saja, maka itu adalah halal. Terus semua binatang ternak, ya, binatang ternak seperti mana? Ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, ya. Ini termasuk golongan binatang ternak yang jelas di sini adalah hukumnya halal. Nah, kecuali babi dan anjing, ya, babi dan anjing walaupun diternakan, ya, tetap babi aja kan keharamannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, itu jadi tidak boleh walaupun diternakan, maka umat Islam tidak dianjurkan, ya, untuk menernakan babi ataupun anjing. Terus hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Jadi berburu mendapatkan binatang yang halal walaupun ditangkapnya oleh binatang yang haram. Nah, makanya binatang tersebut menjadi halal, ya, bisa sempat disembelih, itu diantaranya. Nah, ini adalah secara singkat materi tentang makanan yang halal. Nah, di sini yang harus kalian pahami, pertama, apa arti daripada makanan yang halal itu, ya kan? Harus tahu. Terus macam-macam daripada makanan yang halal, baik itu kehalalannya itu dengan cara dari segi jenisnya ataupun cara memperolehnya, ya. Jadi kalian silahkan pahami, ya, lebih dalam lagi, ya. Kalau ingin lebih paham lagi, silahkan buka di buku mata pelajaran fikih yang sudah Bapak di-sharekan. Nah, karena untuk hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini dulu, ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak di sini agak membahasnya agak cepat karena ya durasi waktunya sangat terbatas. Ya, akhir kata, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.